pikir saya takut di penjara? No. Enggak. Saya wakafkan hidup saya untuk mati demi hukum dan Indonesia dan kebaikan. Saya Rasman Arif Nasution. Oke. Orang kampung Emang anggap kampungan. yang dihina-hina oleh si Hotman, Rasain. yang direndah-rendahkan oleh si Hotman. Kapan? Kalau begini caranya, tangkap saya, penjarakan. Tidak ada Anda melawan Hotman, manusia bersih, manusia kuat, maka tidak perlu dihukum. Penjarakan Rasman. Sudah selesai kasus ini. Wah. Kau bicara, saya akan buka. Kalian pikir Rasman ini takut? Nah. Waduh. Kalau ada Buya masuk penjara, Soekarno masuk penjara, demi hukum saya lebih gila dari Arifin Lim dan tidak masuk penjara. Itu. Saya tidak main-main. Kalungnya diambil. Apakah kalian suci semua? Apakah kalian bersih semua? Kepala saya lebih bersih. Apakah kalian tidak ada yang terlibat dengan tindak pidana korupsi? Saya nggak pernah korupsi. Tunjukkan kepada saya bahwa kalian kulluhum ajma'in bersih dari aspek apapun, sehingga kami yang juga penegak hukum tidak boleh protes kepada kalian atas nama kelembagaan bahwa hakim orang bersih tidak boleh diganggu, yang disebut dengan contempt of court. Iya, memang contempt of court. Lalu kalau Anda tidak menghargai kami sebagai penegak hukum, bagaimana kami menghargai Anda sebagai penegak hukum? Apa hidup kamu seperti itu? Hidup harus dijalani. Agama tidak pernah mengatur bahwa hakim lebih mulia daripada yang bukan hakim. Ya iya, dia jelas lebih agama saya mengatakan hakim. kemuliaanmu tergantung pada ketakwaanmu. Ini ngawur ya teman-teman ya. Ini statement Rasman Nasution ini agak lain loh. Tong kosong nyaring bunyinya. Dia mengatakan bahwa apakah hakim lebih mulia daripada yang bukan hakim, dan jelas bahwa hakim itu telah dinobatkan sebagai perwakilan Tuhan. Di tangan hakim itu ada keputusan bagaimana salah tidaknya seseorang yang telah berbuat salah. Di situ di keputusan hakim. Apapun keputusan hakim itu, Rasman Nasution, kita semua orang Indonesia wajib mematuhi, menjalankan, dan juga apapun yang terkait dengan keputusannya. Siapapun yang sudah melanggar, jika memang hakim memutuskan dia salah seseorang itu, wajib dapat ditindak sesuai dengan keputusan hakim. Dan jelas berbeda dengan seseorang yang bukan hakim. Bahkan jelas berbeda dengan seorang pengacara. Seorang pengacara hanya berlanjut, bertindak, mewakili, menyampaikan di depan persidangan bagaimana sebuah konstruksi hukum, bagaimana sebuah peristiwa hukum telah terjadi, supaya ketika dinilai bahwa adanya kezoliman yang telah dilakukan oleh oknum-oknum, di situ Anda sampaikan di depan persidangan melalui dalil-dalilmu, melalui eksepsimu, melalui apa yang engkau sampaikan di depan persidangan, bagaimana sebuah pembelaan Anda itu dapat dinilai oleh seorang hakim bahwa hakim memutuskan sesuai dengan pertimbangannya atas dasar permintaan Anda di depan persidangan, sehingga keputusan hakim berpihak kepadamu. Begitu juga hakim, ketika hakim telah memutuskan, contohnya saja saat ini bahwa Rasman Nasution telah dilaporkan, bahkan telah menjadi seorang terdakwa saat ini yang sedang menjalankan pemeriksaan di depan persidangan. Apabila nanti hakim memutuskan bahwa Rasman Nasution harus dipidana 4 tahun atau 5 tahun bahkan 15 tahun, wajib Anda akan dipidana. Tidak ada lagi toleransi buat Anda, kecuali Anda melakukan tahap hukum berikutnya ataupun upaya hukum berikutnya, mengajukan proses banding, kasasi. Bagaimanapun nanti hasil akhir sebuah keputusan yang sudah ingkrah, apabila Rasman tetap dipidana, menjalankan harus pidananya itu, wajib engkau dipidana Rasman.
Saat ini Anda berkeluar-keluar memperbandingkan dirimu bagaikan seorang pejuang seperti Soekarno ataupun Bung Karno yang telah ataupun yang pernah dipidana, atau bagaimana dalilmu? Anda bukan seorang presiden, Anda belum pernah menjadi pahlawan. Jadi Anda hanya seseorang subjek hukum. Benar tidaknya subjek hukum yang engkau langgar, Anda wajib menjalankannya. Bukan begitu, Rasman? Saat ini ketika Anda bertanya bahwa apakah ada orang yang lebih bersih, saya lebih bersih daripada kamu, Rasman. Kepala saya lebih bersih, lebih bersinar. Ya kan? Apakah kalian tidak pernah terindikasi dengan perbuatan tindak pidana korupsi? Saya tidak pernah korupsi, Rasman. Ya kan? Lalu, apakah dengan perbuatan kalian yang telah merendahkan harkat martabat pengadilan ataupun harkat martabat hakim di depan persidangan kalian kemarin, apakah itu perbuatan yang dapat ditoleransi? Maka saya katakan itu perbuatan yang telah mencoreng nama baik pengadilan dan juga harus wajib ditindak sesuai hukum. Dan bagaimanapun Anda telah melakukan perbuatan melawan hukum sebagai contempt of court, wajib Anda harusnya dapat disanksi. Bagaimanapun itu sanksinya tergantung keputusan. Kepada Mahkamah Agung dan juga Badan Yudisial, apakah kalian hanya gara-gara orang-orang seperti ini yang sangat vokalisme, yang tidak tahu aturan, yang tidak punya adab, yang tidak punya tata krama dan kesopanan, tidak mempunyai etika berbicara, bahkan tidak punya etika untuk bersidang, sehingga menginjak-injak persidangan, menginjak-injak meja di pengadilan, apakah kalian dapat mentolerir dengan hal itu? Tentunya ketika hal ini adalah menjadi sebuah parameter ke depannya, ketika pengacara-pengacara lain bersidang di depan pengadilan, maka akan timbul sebuah jurisprudensi dapat mereka melakukan hal yang sama. Apabila Mahkamah Agung dan juga Badan Yudisial tidak bertindak segera mungkin kepada kedua orang ini, apalagi kepada Firdaus yang menginjak-injak meja, apakah kalian takut karena dia sering menggunakan bajunya yang berbintang 7? Ya, apakah kalian takut dengan itu? Ya, padahal bintang 7 itu adalah obat sakit kepala. Apakah kalian takut dengan hal itu? Saya rasa bahwa Badan Yudisial, Mahkamah Agung tidak berpengaruh dengan statement dan omongan-omongan mereka. Lakukan tindakan hukum yang sesuai. Inilah permintaan kami sebagai rakyat kecil. Pengadilan yang ada di seluruh jajaran Republik Indonesia itu bukan milik Rasman Nasution, bukan milik Firdaus Wibowo yang seenaknya menginjak-injak harkat dan martabat pengadilan, tapi ini adalah milik seluruh rakyat Indonesia, yang dimana untuk memperjuangkan, memperoleh, mengupayakan hukum kebenaran sesuai dengan hukum yang positif, maka setiap warga Indonesia berhak masuk di pengadilan itu dan berhak mendapatkan keadilan melalui keputusan hakim, bukan melalui keputusan si Rasman Nasution. Apakah ini sebagai Mahkamah Agung, Badan Yudisial, jajaran penegak hukum, apakah kalian tidak melihat, tidak mendengar, tidak tahu kejadian ini? Ini sangat-sangat mencoreng nama baik pengadilan. Ini menjadi perhatian dunia, menjadi penilaian bahwa sistem pengadilan di Indonesia ini sudah jatuh dan sudah dicoreng dan sudah direndahkan oleh orang-orang yang tidak bertanggung jawab, dan juga sudah diinjak-injak oleh orang-orang yang tidak bertanggung jawab, sehingga menjadi sebuah peristiwa terbaru dan juga sejarah baru bagi kita. Di sepanjang sejarah yang saya lihat, yang saya baca, yang saya nilai, belum pernah terjadi peristiwa yang sangat memprihatin di dalamnya, di mana seorang pengacara naik ke meja hanya dengan alasan untuk membela kliennya. Apapun dasarnya, apapun dalilnya, seorang pengacara tidak boleh melampaui batas kuasanya. Seorang pengacara tidak boleh merendahkan
harkat dan martabat pengadilan, bahkan tidak diperbolehkan untuk membuat ricu, apalagi naik ke meja seperti yang dilakukan oleh Firdaus. Ini sih namanya telah menciderai juga dan juga melanggar kode etik pengacara, sebagaimana Undang-Undang Advokasi nomor 18 tahun 2003 itu wajib menjaga kewibawaan seorang pengacara, karena pengacara itu mempunyai prinsip opusio novae. Tapi yang dilakukan oleh mereka bukan sebagai perbuatan pengacara yang mengupayakan hukum, yang memberikan edukasi hukum, tapi perbuatan premanisme yang memperlihatkan kepada rakyat bagaimana garang dan buasnya seorang premanisme melalui vokalisme mereka, melalui lisan-lisan mereka yang tidak punya adab, yang tidak punya tata krama, yang tidak punya kesopanan. Apakah masyarakat Indonesia terus melihat seperti ini? Apakah badan judisial, Mahkamah Agung, penegak hukum, apakah kalian takut dengan Rasman Nasution? Apakah kalian takut dengan Firdaus? Ketika kita telah dihina sistem pengadilan kita, ketika telah direndahkan martabat pengadilan yang seperti ini, apakah Indonesia yang lebih berkompetensi untuk menegakkan keadilan? Apakah kalian takut dengan mereka berdua? Jika kalian takut, kalian gak usah menjadi penegak hukum, ya. Ini kami generasi penerus yang akan bersidang di persidangan nantinya. Ini menjadi contoh bagi kami. Ketika tidak ada tindakan yang lebih bijak daripada Badan Yudisial dan Mahkamah Agung, maka tidak tertutup kemungkinan kami pasti akan melakukan hal yang sama. Kami akan menggunakan dalil-dalil jurisprudensi peristiwa ini apabila kami nanti dapat disalahkan ketika kami melakukan hal yang sama. Ini bisa menjadi perhatian kami, ini menjadi jurisprudensi kami, karena ini adalah fatal apabila tidak ditegakkan. Jadi kepada kita seluruh rakyat Indonesia, tekan, minta ketegakan ataupun ketegasan dari Mahkamah Agung dan Badan Judisial untuk menindak Rasman Nasution dan juga Firdaus Wibowo. Ya, jangan, ini bukan pengadilan, bukan nenek moyang, bukan milik nenek moyang. Pengadilan bukan milik bapakmu. Pengadilan adalah milik seluruh bangsa Indonesia. Tidak ada satupun yang dapat mencorengnya dan tidak ada satupun yang dapat menciderai, terkecuali kalau seorang hakim yang melakukan penyelundupan hukum, yang melakukan keputusan di luar kebijakan hukum, maka itu adalah oknum, wajib harus ditindak apabila terbukti. Dan tapi yang kalian ini adalah pengadilan, objek pengadilan yang dimana kalian naik di meja, dan kalian wajib menjadi subjek hukum yang harus mempertanggungjawabkan sebagai tindak pidana contempt of court. Sekian, terima kasih, supaya masyarakat Indonesia meneruskan video ini.